Perkenalkan, latihan jurnalistik pada malam hari ini. Seperti yang kita tahu, jurnalistik di hari pertama kita sudah disampaikan atau belajar materi tentang dasar-dasar jurnalistik. Di hari kedua kita belajar tentang berita, dan di hari ketiga ini kita akan sama-sama belajar mengenai dan peliputan sebuah berita bersama narasumber kita hari ini, Bapak Eden Heza dari AJI Surabaya. Selamat malam Pak Eden. Ya, selamat malam. Oke, baik. Sehat selalu untuk kita semua. Langsung saja untuk penyampaian materi pada malam hari ini akan disampaikan langsung oleh Pak Eden dari Surabaya. Setelah itu kita akan memasuki tanya jawab dengan dua termin pertama 3 penanya dan termin kedua juga 3 pertanyaan yang akan dilakukan oleh peserta di kali ini dan dari live YouTube seperti itu. Untuk penyampaian materi silakan dipersilakan kepada Pak Eden. Iya, baik, selamat sore menjelang malam. Jadi saya anggap masih sore ya teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, semoga tidak bosan gitu ya, karena tiga malam berturut-turut berjumpa dengan saya, dan kemungkinan besok akan ada satu partner lagi ya. Itu narasumber besok bukan saya, karena besok saya ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan selama beberapa hari ke depan. Jadi untuk besok akan digantikan oleh kawan Miftah Farid. Beliau adalah mantan ketua AJI Surabaya, sekaligus saat ini dia adalah jurnalis di CNN televisi, serta ya cukup punya pengalaman banyak di liputan investigasi, yang serta dia juga beberapa kali mendapatkan penghargaan untuk karya jurnalistik investigasinya. Jadi saya pikir materi besok teman-teman jangan sampai terlewat gitu ya, karena sayang sekali kita bertemu dengan narasumber yang sangat-sangat kompeten. Baik, mungkin kemarin masih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab, tapi saya berharap teman-teman yang masih belum puas dengan jawaban atau belum mendapatkan jawaban atas pertanyaannya bisa mengirimkan pertanyaan secara tertulis kepada panitia untuk nanti bisa dibagikan kepada saya, dan nanti saya akan jawab secara tertulis juga gitu. Oke, hari ini kita akan, kalau kemarin kita berbicara tentang jenis-jenis berita, kemudian model-model berita, struktur berita, nilai-nilai berita. Nah, hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan bagaimana sih kita mencari, kita mendapat berita, lalu nanti juga akan ditambah dengan bagaimana cara menyusun berita, menulis berita gitu ya teman-teman. Tentu kalau belajar menulis berita, ya belajar menulis lah ya. Belajar menulis itu bukan sesuatu yang selesai dalam waktu hanya 2 jam, 3 jam, enggak. Bagi saya pelatihan menulis yang kalau 2 jam, 3 jam itu iya maaf. 2 jam, 3 jam belajar menulis itu bagi saya hanya apa ya, memberikan motivasi gitu. Motivasi untuk teman-teman bisa belajar menulis, tapi kalau kita mau belajar menulis secara intens, pelatihannya bisa berhari-hari gitu kan. Sorry teman-teman. Sebenarnya kalau jam-jam 7 ini jam-jam sangat krusial bagi saya gitu ya. Karena seharian di tempat kerja, kemudian pulang ke rumah, dan wajar anak-anak mencari perhatian dari orang tuanya ya. Oke,
Nanti kita akan berbicara mengenai bagaimana cara menulis akan ada di bagian akhir dari presentasi saya gitu ya. Tapi pertama saya akan membagi ini reportase. Bagaimana kita mendapatkan berita, bagaimana kita mencari berita, atau bagaimana kita meliput itu bisa disebut juga dengan melakukan reportase gitu ya, pelaporan. Kita melaporkan dari lapangan. Ada dua model reportase, yaitu reportase yang terencana dan reportase yang tak terencana. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang sudah punya pengalaman menjadi jurnalis, mungkin sudah sangat sering melakukan reportase tak terencana gitu ya. Jadi kalau di media, teman-teman bekerja di media sebagai jurnalis, teman-teman biasanya akan ditempatkan di pos-pos tertentu gitu ya. Misalnya pos kriminal, pos hukum, pos kesehatan, pos pendidikan, pos ekonomi dan bisnis gitu ya. Dan kalau kemudian kita ditempatkan di pos-pos umum seperti pos kriminal atau pos-pos peristiwa, itu biasanya kita mendapatkan informasi tentang peristiwa terbaru. Misalnya ada kebakaran, ada kecelakaan, ada pembunuhan gitu ya, ada banjir dan sebagainya. Itu kan tentu adalah liputan-liputan yang ketika itu baru saja terjadi. Itu kan tentu bukan sesuatu yang teman-teman rencanakan toh gitu. Nggak mungkin ada teman-teman di sini, aku hari ini akan meliput pembunuhan, sementara nggak ada pembunuhan. Aku merencanakan untuk meliput pencurian, nggak ada. Karena itu sesuatu yang ya anggapannya mungkin bahasanya berita dari langit gitu ya. Tiba-tiba terjadi tanpa kita rencanakan sebelumnya gitu ya. Dan saya pernah pengalaman kalau jadi kiprah atau karir jurnalistik saya diawali dari sebagai jurnalis kriminal, hukum dan kriminal ya. Di di Des ini, namanya Des. Di Des ini saya setiap hari mangkalnya di kantor polisi gitu kan. Di kantor polisi dan memantau ada laporan apa yang masuk ke kantor polisi. Biasanya ada laporan pencurian, ada laporan penganiayaan, ada laporan pembunuhan gitu ya. Dan kita setia menunggu di sana bahkan pagi sampai sore kalau biasanya setelah beritanya sudah dirasa cukup baru oke, kita membuat laporan itu. Dan uh, itu ketika liputan-liputan yang tak terencana seperti ini, maka sebenarnya kita harus punya pola gitu. Kita harus punya pola yang ya dengan pola itu kemudian kita bisa membuat laporan yang terstruktur, laporan yang rapi misalnya. Gambarannya seperti ini. Kalau ada peristiwa pembunuhan misalnya gitu ya, ada peristiwa pembunuhan. Kita langsung tahu 5W1-nya, 5W dan 1H yang harus dicari itu apa? Siapa korbannya gitu ya. Siapa korbannya, terus di mana kejadiannya, jam berapa peristiwanya gitu kan. Kronologinya bagaimana dan dari itu langsung kita ketika kita turun ke lapangan, kita langsung otomatis mencari informasi-informasi itu. Dan tentu tantangannya akan berbeda-beda ya dalam segala situasi, dalam tiap-tiap situasi mungkin akan berbeda-beda. Ada yang ya kita dapat narasumbernya dia sangat sangat murah informasi, jadi dia akan membuka segala sesuatunya. Tapi ada juga narasumber-narasumber atau ya orang-orang yang sangat tertutup yang kita untuk mendapatkan informasi darinya itu harus cerdik gitu ya, harus cerdik untuk mengulik-ulik. Nah, itu liputan-liputan yang tak terencana. Kita di kepala itu sudah punya pola, akan menanyakan apa, akan mencari apa. Dan ketika kita mengumpulkan informasi, ketika kita mengumpulkan informasi-informasi tersebut, kita sekaligus memfilter
apa sih yang paling menarik dari informasi-informasi tersebut gitu ya. Apa yang menarik dari informasi-informasi tersebut, dan dari semua informasi kita akan memilih mana yang paling menarik untuk kita jadikan angle atau sudut pandang. Dalam nanti di sesi di slide beberapa slide berikutnya nanti kita akan membahas soal wacana, teman-teman. Membahas soal wacana itu bagaimana nanti kita punya bayangan. Wacana itu sesuatu yang belum ada bentuknya, belum ada wujudnya, belum ada narasinya, belum ada teksnya, tapi wacana itu ada di kepala kita. Itu yang kemudian kita bangun selama melakukan reportase itu, kita membangun wacana. Nanti angle-nya akan seperti apa ya, dengan fakta-fakta yang kita dapatkan seperti ini. Gitu. Oh misalnya, ya kemarin ya saya mengambil contoh soal pencuri yang sempat-sempatnya masak nugget di rumah korban gitu ya. Itu kan hanya sepenggal informasi kecil yang dibuat oleh reporter, tapi kemudian saya punya wacana, wah ini enaknya menariknya seperti ini dibuatnya gitu kan, disusunnya seperti ini. Itu reportase tak terencana, teman-teman. Jadi kita harus sudah punya pola dulu, dan pola itu biasanya muncul karena kita sudah punya jam terbang itu. Kita sudah punya jam terbang, jadi sudah tahu kalau ada peristiwa pembunuhan kita akan mencari informasi yang seperti apa, ada peristiwa kebakaran apa yang akan kita cari duluan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah reportase terencana. Nah, reportase terencananya adalah peliputan yang direncanakan jauh-jauh hari dan biasanya sudah dibekali dengan proposal liputan. Bisa jadi, teman-teman, dari liputan yang tak terencana, misalnya kisahnya sangat kuat gitu ya, kisahnya sangat kuat. Tragedi Kanjuruhan itu tentu bagi jurnalis-jurnalis olahraga yang waktu itu meliput pertandingan Persebaya dengan Arema di Stadion Kanjuruhan, mereka sama sekali tidak berencana akan ada kerusuhan dan tidak akan membayangkan ada kerusuhan seperti itu. Barangkali mungkin mengantisipasi iya, karena laganya sangat panas dan rivalitasnya sangat tinggi gitu ya antara dua tim ini. Tapi sampai kemudian ada kerusuhan yang menyebabkan 135 orang meninggal, tentu itu bukan sesuatu yang direncanakan oleh siapapun gitu kan. Nah, artinya jurnalis yang meliput olahraga, mungkin dia nggak pernah liputan kriminal gitu ya, tapi dia liputan olahraga, maka dia langsung nge-switch karakter gaya tulisannya. Oh, gaya tulisannya adalah gaya tulisan peristiwa gitu kan. Tulisan-tulisan peristiwa itu seperti apa, kronologinya harus kuat, kisahnya harus runtut, semacam itu. Beda dengan gaya menulis olahraga, tentu ada perbedaan ya. Nah, bisa jadi dari liputan yang tak terencana, karena saking kuatnya itu, kemudian dibuatlah liputan khusus yang mengikuti dari informasi-informasi update tadi, aktual tadi, kita bikin liputan yang terencana, reportase yang terencana. Reportase terencana ini ya dibuatnya dari informasi-informasi yang sudah kita dapat, kemudian ditambah lagi dengan perkiraan-perkiraan, asumsi-asumsi atau pernyataan-pernyataan dari narasumber yang sangat kompeten, yang sangat terkait, dan dia bukan narasumber yang gampang kita akses waktu-waktu seperti liputan tak terencana gitu. Nah, liputan atau reportase yang terencana ini biasanya dia punya agenda setting. Dia sudah pembangun wacana. Dalam liputan tragedi Kanjuruhan kemarin, contoh yang diambil adalah tulisan tentang warga yang 2 anak dan seorang istrinya meninggal dalam tragedi Kanjuruhan. Itu bagian dari reportase terencana. Sudah disusun gitu ya, sudah disusun apa yang akan ditanyakan kepada narasumber. Informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan dari narasumber. Atau mungkin dokumen-dokumen apa saja yang bisa diperoleh ya. Nah, ini biasanya membutuhkan kerja tim gitu loh, kalau kita mau meliput membuat karya jurnalistik yang sangat berkualitas, liputan terencana yang sangat berkualitas, multi angle gitu ya. Biasanya ini melibatkan tim yang ya
Kalau kalau di tempat kami namanya tim liputan khusus ya, di tempat saya, dan saya pernah menjadi bagian dari tim liputan khusus itu. Sharing aja kalau ketika saya dulu hendak membuat sebuah peliputan, itu selalu diawali dengan rapat tim gitu ya, rapat tim. Ada yang sebagai eh, redakturnya langsung, kemudian waktu itu tim saya berjumlah 3-4 orang lah, 3-4 orang, dan di situ ada pembagian-pembagian tugas. Ada pembagian-pembagian tugas. Saya mencari informasi apa, kawan saya yang satu mencari informasi apa, kawan saya yang lainnya mewawancarai siapa, semacam itu. Dan kemudian kisahnya dijadikan satu dalam sebuah liputan khusus gitu. Nanti angle-nya bisa beragam, narasumbernya macam-macam gitu ya. Mulai dari kalau angle-nya, sudut pandangnya bisa dari yang sangat besar makro sampai yang mikro gitu ya, atau selama ini tidak diekspos, tidak gampang diekspos, tidak gampang di wawancarai misalnya seperti itu. Nah, dan di rapat tim itu tadi biasanya kita sudah punya asumsi. Kalau contoh saya ambil contoh adalah ketika saya mencoba meliput mengenai prostitusi terselubung pasca penutupan lokalisasi Doli. Asumsinya adalah Doli itu kawasan prostitusi yang sudah sangat tua gitu ya. Banyak orang yang hidup dari sana juga. Artinya ketika Doli ditutup oleh Bu Risma, akan ada orang-orang yang sulit menerima, orang-orang yang mungkin dia tidak akan langsung menyerah begitu saja gitu loh. Apalagi kalau mereka tidak punya skill lainnya, ya. Jadi asumsinya waktu itu adalah kira-kira orang-orang yang bekerja sebagai pekerja seks komersil di lokalisasi Doli, mungkin mereka akan beralih ke pemanfaatan platform digital untuk menjalankan bisnis prostitusi tadi gitu ya. Nah, kemudian kami 3 orang ditugaskan untuk menelusuri di internet kira-kira mana sih yang memang benar-benar pindahan dari Doli yang kemudian dia menjalankan modusnya dengan memanfaatkan media sosial misalnya. Nah, masing-masing kami kemudian mendapatkan bagian ya, saya mau wawancara siapa. Kebetulan saya waktu itu bertemu dengan seorang perempuan gitu ya. Seorang perempuan yang memang dia adalah ex PSK di lokalisasi Doli, sehingga kemudian dia beralih ke Twitter waktu itu untuk menawarkan layanan seksual tadi. Jadi direncanakan, teman-teman. Dan ini kadang-kadang kalau kita mau bukan memastikan ya, ketika kita mau mempublikasikannya, kita harus memperhitungkan juga apakah informasi yang kita dapatkan ini sudah benar-benar valid. Apakah pemberitaan nanti kira-kira akan berdampak terhadap keselamatan kita. Kalau berdampak terhadap keselamatan kita, apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Jadi sudah ada mitigasinya gitu loh. Informasi apa yang sangat sensitif untuk kita buka, itu kita harus pikirkan benar-benar gitu. Nah, ini yang di reportase terencana gitu ya. Biasanya selain liputan investigasi, liputan di lokasi bencana, ya misalnya ada kecelakaan pesawat, tsunami atau seperti apa gitu ya. Biasanya perusahaan atau perusahaan media langsung mengirimkan tim terjun ke lapangan, dan dari Jakarta langsung mengkoordinir apa yang harus dilakukan si reporter A, apa yang harus dilakukan oleh reporter B gitu. Itu langsung dikontrol dari jauh. Jadi kadang-kadang reportase terencana ini
proses perencanaannya juga tidak langsung dilakukan oleh semua yang terlibat dalam tim. Bisa jadi perencanaan itu dilakukan oleh newsroom di pusat gitu ya. Kemudian yang di pusat ini tadi tinggal memerintahkan reporter di lapangan untuk cari ini, cari ini, cari ini, cari ini, wawancara si A, wawancara si B gitu. Tapi itu bisa termasuk dalam reportase terencana. Slide berikutnya, mohon. Nah ini ya, sudah ini yang apa penjelasan dari reportase tak terencana tadi. Jurnalis selain punya pattern ya, selain punya pola, dia harus punya insting yang peka dan tajam terhadap sebuah tanda maupun peristiwa sehingga tidak ketinggalan informasi penting. Contohnya adalah eh, ketika ada kecelakaan misalnya gitu ya, atau ada pembunuhan lah misalnya gitu, atau pencurian. Biasanya kalau kalau pencuriannya cukup besar, kita juga bisa tuh men-track riwayat-riwayat pencurian yang pernah terjadi selama kita meliput itu seperti apa sih yang kira-kira polanya sama. Itu ada sampai yang sampai sampai seperti itu ya. Teman saya yang dia ketika melakukan peliputan pencurian misalnya, dia sampai tahu, oh ini polanya seperti yang dilakukan si A dan si A ini pernah dihukum 4 tahun yang lalu, vonisnya sekian, dia masih punya catatannya, masih punya dokumentasinya, ya kemungkinan kira-kira si A ini sudah keluar dari penjara dan mungkin melakukan lagi ya, bisa jadi ada yang sampai semacam itu tingkat yang paling paling nggak pernah saya bayangkan gitu ya. Tapi dia saking saking apa ya, mungkin kalau orang Jawa bilangnya mengakar liputan kriminalnya, jadi dia sampai punya catatan yang semacam itu gitu loh. Next, reportase terencana berikutnya. Nah ini ya, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya apa itu reportase terencana. Nah tadi yang dibahas juga dalam tim itu biasanya berapa sih budget yang dibutuhkan gitu ya, kapan berita akan ditayangkan juga akan dibahas di situ. Nah mungkin teman-teman ada yang pernah nonton film Spotlight. Film Spotlight ini uh, menceritakan ruang redaksi yang melakukan liputan investigasi seputar kekerasan seksual di lingkungan gereja Katolik gitu ya. Dan dalam film Spotlight ini diceritakan bagaimana tim itu menahan agar liputan yang sudah mereka buat tidak dipublikasikan meskipun sebenarnya sudah jadi, tapi mereka tidak berani mempublikasikannya dulu karena menganggap masih ada dokumen-dokumen yang lemah, ada fakta-fakta yang lemah yang harus mereka cari dulu, harus pastikan kebenarannya gitu ya. Bisa sampai molor mungkin 2 bulan, 3 bulan gitu ya dari rencana semula. Jadi fleksibel aja kadang-kadang tergantung bagaimana kesiapan redaksi. Jangan sampai prinsipnya ketika melakukan reportase terencana, jangan sampai kita mempublikasikannya ketika konten itu belum benar-benar siap atau setengah matang lah. Bayangkan kalau makanan gitu ya, kita memasak sebenarnya belum matang ayamnya gitu, kemudian kita apa eh, suguhkan, maka orang akan mengeluh gitu kan, akan ya ini nggak enak, ini kurang matang dan sebagainya, semacam itu. Next. Nah, kita berbicara ketika melakukan reportase, kita mengumpulkan fakta sebenarnya gitu ya. Apa itu fakta? Fakta itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Kebenaran yang empirik. Apa itu kebenaran yang empirik? Empirik itu adalah sesuatu yang dia bisa dirasakan oleh indera. Saya nggak mau bilang panca indera ya. Dia bisa dirasakan oleh indera. Karena kalau menggunakan istilah panca indera, maka teman-teman yang disabilitas netra dia nggak layak, nggak bisa mencari fakta, nggak bisa. Jadi fakta itu adalah sebuah kebenaran
yang dia bisa ditangkap dengan indera, fakta empiris. Ya lewat mata, lewat pandangan, kemudian lewat rabaan, lewat aroma, lewat penciuman, lewat pengecap, gitu, lewat sentuhan. Gitu. Jadi fakta-fakta yang bisa dirasakan dengan indera tadi itu adalah bentuk dari observasi atau pengamatan, diperoleh dengan melakukan pengamatan. Jadi jangan bayangkan pengamatan itu hanya kita melihat. Pengamatan itu ya, kalau kita mau melakukan pengamatan yang bagus, melakukan reportase yang bagus, ya coba kita rasakan sendiri misalnya. Teman-teman di Surabaya misalnya kita punya Surabaya Bus gitu ya. Kalau kita mengamati dari luar Surabaya Bus itu bagus, dengan menggunakan indera penglihatan kita melihatnya, oh Surabaya Bus itu bagus. Tapi kalau kita tidak mencoba untuk menikmati layanannya, ya pengamatannya belum lengkap, observasinya belum lengkap. Ya kita harus tahu dong, di dalam itu petugasnya ramah enggak sih? Di dalamnya itu fasilitasnya sudah ramah terhadap disabilitas enggak sih? Sudah inklusif enggak sih? Gitu ya. Nah, persoalan kebenaran itu sendiri juga selalu bisa didiskusikan atau diperdebatkan. Saya sebagai jurnalis yang awas itu dalam artian bisa melihat ya, tidak disabilitas netra. Saya sebagai jurnalis yang awas mungkin akan merasa nyaman berada di dalam Surabaya Bus. Tapi bagi teman-teman disabilitas netra, kawan-kawan yang buta, mereka tidak akan merasa nyaman di sana karena mereka tidak tahu di situ ada apa yang bisa membantu mereka untuk mengetahui rute misalnya. Jadi kebenaran itu sendiri selalu bisa diperdebatkan. Maka karena kebenaran itu sesuatu yang bisa diperdebatkan, kita harus punya bukti yang cukup untuk mempertanggungjawabkan kebenaran atau fakta yang kita sajikan, yang kita peroleh. Ya, kebenaran itu kan kalau kita lihat dari sisi yang satu akan berbeda dengan kebenaran dilihat dari sisi yang lain, teman-teman. Tergantung perspektif kita, tergantung situasi kita, tergantung keberadaan kita. Ya gambarannya adalah gajah itu bentuknya seperti apa sih? Untuk orang yang berada di depannya gajah, berhadapan-hadapan dengan gajah, yang dia lihat adalah hidungnya panjang, telinganya besar, matanya sipit, gitu kan. Tapi untuk orang yang berada di belakang gajah, yang dia tahu gajah itu kan pantatnya besar, gitu kan. Kemudian ekornya juga panjang. Kalau mereka yang ada di samping, mereka melihat gajah ini sesuatu yang bentuknya lebar, gitu kan. Jadi kebenaran itu apalagi kalau kita bicara soal media digital gitu ya teman-teman, informasi itu berkembang terus-menerus, selalu diupdate secara terus-menerus. Kebenaran itu juga sesuatu yang dinamis seringkali. Contohnya adalah ketika awal-awal tragedi Kanjuruhan, saya mendapatkan informasi awalnya adalah 2 polisi meninggal dunia. Itu kebenaran? Iya. Itu fakta? Iya. Tapi fakta itu eh, bisa dengan cepat menjadi usang. Karena tak lama kemudian kami mendapat laporan jumlah korban menjadi 10 orang. Jumlah korban menjadi 15 orang, menjadi 20 orang. 30, 50, hingga akhirnya menjadi 135 orang di hari berikutnya. Gitu. Jadi selalu berkembang, berubah gitu loh. Tapi kalau dalam konteks media digital, makanya kalau di media cetak, fakta-fakta itu dikumpulkan dulu sampai mana yang benar-benar fix. Yang paling akhir paling dekat dengan deadline ya itu yang dipakai. Nggak mungkin kalau media digital, media online sudah menyebutkan 135 korban, tapi kemudian di koran munculnya 20 korban. Ya nggak update lagi gitu kan, nggak faktual, nggak aktual lagi. Gitu. Nah, selain melalui pengamatan, kemudian juga wawancara. Yang nggak kalah penting adalah riset, teman-teman.
Riset itu kita bedakan ya antara riset dengan pengamatan. Riset itu ketika kita menulis soal harga beras misalnya, kita melakukan riset perkembangan harga beras dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, misalnya itu seperti apa sih datanya, kita carinya dari mana sih gitu ya. Oh, kita carinya lewat data di BPS. Oh, kita mencari datanya di Sperindak misalnya, di Bulog misalnya. Nah, itu adalah sumber-sumber fakta. Kita boleh memakai hanya salah satunya atau menggunakan seluruhnya untuk liputan yang lebih mendalam dan komprehensif. Tapi kalau untuk melakukan liputan yang mendalam, liputan investigasi, wawancara, pengamatan, riset, itu harus dipakai semuanya. Kalau berita-berita strict news, teman-teman kadang-kadang informasinya cuma kita dapat dari wawancara. It's okay, nggak masalah gitu. Tapi nggak akan mendalam pastinya. Karena sumbernya hanya apa yang dinyatakan oleh narasumber ketika memberikan sambutan misalnya. Itu. Next. Berikutnya, ya ini observasi ya tadi saya bilang. Observasi itu idealnya dilakukan dengan jurnalisnya datang langsung ke lapangan. Dia tidak hanya mengamati dari media sosial, dia tidak hanya mengamati dari YouTube gitu ya, live streaming, tapi dia harus benar-benar berada di lokasi untuk mendapatkan fakta yang lebih luas, fakta yang lebih komplit. Ya, apakah kemudian ini berarti kita tidak boleh membuat pemberitaan seputar Verdi Sambo, tapi kita lihatnya di Kompas TV misalnya, ya nggak masalah sebenarnya gitu loh. Tapi kita di situ melewatkan tahapan observasi. Dan fakta yang kita dapat sangat tergantung pada pada kamera atau lensa kameranya Kompas TV. Kita nggak bisa melihat ketika Kompas TV menyorot gambarnya Brigadir Sambo mendengarkan putusan sidang gitu ya. Kita nggak bisa melihat bagaimana ibunya Brigadir J menangis waktu itu. Kita nggak bisa melihat. Kita sangat tergantung pada apa yang disajikan di televisi tadi, di live streaming. Berbeda kalau kita berada di lokasi. Ketika kita berada di ruang sidang misalnya, kita bisa merasakan sendiri, punya pengalaman tersendiri ketika ya bagaimana sih suasananya waktu itu ketika hakim menyatakan Verdi Sambo divonis mati misalnya. Suasananya seperti apa gitu. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu sangat menarik, bisa dimasukkan dalam artikel berita, tapi kita harus berada di dalamnya gitu. Ya tadi contohnya seperti Surabaya Bus gitu ya, kita harus berada di dalam Surabaya Bus untuk bisa merasakan bagaimana kualitas layanannya, untuk bagaimana apakah tempat ini atau moda transportasi itu sudah ramah terhadap disabilitas misalnya. Nah, kemudian wawancara. Tadi wawancara itu kita sudah tahu ya wawancara itu apa, tapi saya perdalam sedikit gitu ya. Ini adalah menggali informasi dari narasumber yang kompeten dan relevan. Itu yang harus dibawahi, garis bawahi. Informasi dari narasumber yang kompeten dan relevan. Jangan sampai kita mewawancarai orang yang salah, karena udah pasti ngaco gitu kan informasinya. Kita berada di lokasi kecelakaan, kita mewawancarai orang berada di sana, kita anggap sebagai saksi mata, ternyata ketika kita tanya, dia hanya mendapat informasinya dari tetangga gitu ya, nggak kompeten dia karena dia nggak menyaksikan sendiri, informasinya bisa bisa bias gitu. Nah, eh, kompeten itu juga sesuai dengan keahliannya. Jangan kita menanyakan tentang apa pertanian kepada nelayan, ya nggak nyambung, nggak kompeten gitu ya. Kita bertanya seputar penegakan hukum kepada apa eh, atlet atau musisi, ya nggak kompeten gitu kan. Kita menanyakan soal apa campak
kita bertanya kepada dukun dengan kepada dokter, meskipun mungkin mereka sama-sama bisa mengobati gitu ya, tapi dukun itu dianggap nggak kompeten, nggak saintifik gitu, tidak bisa dipertanggungjawabkan pertanyaannya secara medis, secara ilmiah gitu kan. Terlepas apakah si dukun ini memang bisa menyembuhkan, ya itu urusan lain itu kan. Mungkin kalau kita mewawancarai soal pengobatan alternatif, oke lah. Tapi kalau kita berbicara dalam seputar COVID misalnya, ya nggak mungkin kita wawancara dukun. Wawancaranya adalah dokter yang memang punya ilmu pengetahuan seputar itu. Apa tujuan dari wawancara itu? Ya untuk mencari informasi latar belakang, merekonstruksi peristiwa, kronologinya tadi seperti apa sih Pak, Bu, gitu kan. Memperjelas duduk perkara, kemudian untuk memverifikasi informasi, misalnya kita sudah punya informasi nih ya, Pak, informasinya misalnya seputar si A yang dilaporkan ke polisi misalnya. Ya kita verifikasi ke si A. Benar nggak sampai dilaporkan ke polisi? Atau kepada orang yang melaporkan, benar nggak Anda sudah melaporkan si A misalnya? Kemudian ada yang namanya membunyikan dokumen. Apa itu membunyikan dokumen? Membunyikan dokumen itu biasanya kan kita dapat ya informasi-informasi soal tingkat inflasi di Jawa Timur sepanjang Januari dari BPS gitu ya. Datanya valid, iya valid. Diperoleh lewat langkah yang saintifik, iya karena BPS gitu ya. Tapi kita kalau ditulis dengan apa adanya seperti yang ditulis BPS ya mungkin akan terasa sedikit hambar tulisannya. Tapi coba kemudian kita bawa dokumen tadi, bawa data tadi kepada orang di Sperindak misalnya, orang di Bulog misalnya, menanyakan kepada dia soal kenaikan harga beras yang memicu inflasi misalnya. Itu akan lebih menarik gitu lewat adanya wawancara. Kemudian meminta konfirmasi saya pikir sudah jelas, juga mencari pendapat ahli tadi juga sudah jelas, contohnya dokter versus dukun tadi gitu ya. Nah, kemudian riset ini adalah penggunaan metode ilmiah untuk menjelaskan sebuah peristiwa yang terkait dengan topik pemberitaan. Jadi bisa saja riset itu kita lakukan dengan mencari jurnal-jurnal ilmiah terkait, misalnya kita menulis COVID gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dari Kemenkes, mungkin ada pernyataan dari dokter gitu ya. Tapi itu bisa kita perkuat dengan mencari jurnal-jurnal terkait virus influenza misalnya yang gejalanya sama dengan COVID misalnya. Kemudian kita juga bisa mengolah data. Banyak ya teman-teman tools perangkat-perangkat yang bisa diakses secara gratis untuk kita bisa mengolah data. Teman-teman kalau kebetulan googling dan ingin belajar belajar mengenai tools-tools yang ada untuk kita membuat karya jurnalistik yang bermutu, saya share di sini ya, di chat ya. Teman-teman bisa mengakses ini, journaliststudio@google.com. Di sini ada teman-teman ada tools for reporter. Di dalamnya ada apa? Ada bagaimana sih kita melakukan cek fakta, bagaimana sih kita memvisualisasikan data menggunakan Floris misalnya, bagaimana kita membuat infografis, bagaimana kita bisa mengetahui tren, gitu ya. Bagaimana kita saling bertukar informasi, bertukar dokumen melalui pinpoint misalnya. Silakan dicoba. Itu tools-tools yang sangat bermanfaat untuk kita membuat konten pemberitaan teman-teman, membuat karya jurnalistik. Tools ini bisa dimanfaatkan secara gratis. Data Commons misalnya ini berbicara tentang bagaimana sih kita menyajikan data. Kalau di Floris juga bagaimana kita bisa membuat data dengan menggunakan
peta yang bisa kita modifikasi sedemikian rupa gitu ya. Artinya semakin banyak teman-teman bahan-bahan atau alat-alat yang membantu kita dalam melakukan riset karya apa untuk kita menyuguhkan informasi yang menarik. Tapi kita nggak akan mempelajari itu lebih dalam di sesi ini ya. Tentu banyak sekali tools yang bisa dimanfaatkan. Saya tidak menguasai semuanya, sebagian mungkin iya, tapi tidak semuanya. Mungkin itu nanti akan jadi sesi tersendiri untuk kita berbicara misalnya bagaimana memanfaatkan Flourish, bagaimana kita memanfaatkan mengubah data-data di Excel menjadi berita misalnya. Next. Nah, ini tadi ya tujuan wawancara adalah mencari info latar belakang, rekonstruksi peristiwa, perjalanan tadi sudah saya sampaikan. Next, berikutnya. Nah, wawancara. Ya, ini mungkin teman-teman sudah tahu ya. Sedikit aja saya kulik gitu ya. Wawancara itu ada wawancara doorstop, mencegah narasumber tanpa bikin janji sebelumnya, Pak, nanti saya akan wawancara. Enggak, nanti langsung dia berada di lokasi, kemudian narasumbernya datang, langsung disodori pertanyaan, itu wawancara doorstop. Persoalan narasumbernya menolak untuk diwawancara atau tidak, ya itu urusan lain gitu ya. Tapi kalau dia menolak untuk diwawancarai, dia no comment misalnya, kita harus menghargai itu, jangan dipaksa gitu kan. Jangan kemudian marah-marah gitu kan, marah-marah ke si narasumber ini karena dia menolak memberikan pernyataan, jangan. Kalau kita dikit-dikit marah-marah itu ngaco juga gitu kan. Jadi meskipun kita kadang-kadang jurnalis punya amanah sebagai pembawa kepentingan publik, jangan juga kita murka, marah ketika narasumber menolak untuk diwawancarai dengan kita marahnya dengan dalih si orang ini nggak menghargai jurnalis, ya nggak juga gitu kan. Dia masih boleh, memang dia punya hak untuk menolak. Dia masih punya hak untuk off the record, pernyataannya tidak dipublikasikan. Kemudian press conference ini sama ya teman-teman mungkin sudah tahu, sudah punya gambaran press conference itu seperti apa. Dari jurnalis biasanya dikumpulkan atau berkumpul di satu tempat, kemudian narasumbernya yang berinisiatif untuk membuat pernyataan. Inisiatifnya biasanya dari narasumbernya ya, bukan dari wartawannya. Kemudian wawancara mendalam dan terencana. Nah, ini yang tadi saya bilang ini terkait dengan liputan-liputan yang terencana, reportase terencana. Bisa jadi wawancaranya tidak hanya dengan satu narasumber, dengan beberapa orang, bahkan mungkin beberapa orang sekaligus dalam satu sesi bisa ya. Wawancara dengan beberapa orang sekaligus, ini yang beberapa juga pernah saya lakukan. Next, seperti apa sih wawancara mendalam dan terencana itu? Oh, ini kunci sebelum kita masuk ke wawancara mendalam dan terencana. Penting sekali untuk kita kalau wawancara doorstop, prioritaskan pertanyaan-pertanyaan yang paling penting untuk mengantisipasi narasumber yang tidak punya banyak waktu untuk meladeni wawancara. Udah kalau wawancara doorstop nggak usah pakai basa-basi, nggak usah pakai basa-basi. Apa kabar Pak? Selamat pagi Pak, sehat Pak? Enggak, udah langsung tanyakan apa yang ingin Anda tanyakan. Nggak usah pakai basa-basi, langsung. Pak, jadi bagaimana pendapat Anda tentang peristiwa ini? Bagaimana pendapat Anda tentang kenaikan harga ini? Bagaimana pendapat apa yang akan Anda lakukan? Apakah benar Anda melakukan ini? Bagaimana respon Anda ketika Anda dilaporkan ke polisi? Langsung. Nggak usah berbelit-belit. Biasanya ya antisipasi gitu loh, karena narasumber itu karena dia nggak siap. Dia nggak merencanakan akan diwawancarai. Dan dia bisa saja menolak atau dia mungkin tidak punya banyak waktu. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk menanyakan langsung pada intinya. Dan ini biasanya kita harus punya gambaran dulu ya. Kita harus punya wacana. Apa itu wacana? Nanti kita jelaskan. Kita harus punya wacana dulu sebelum kita membuat pertanyaan inti, pertanyaan utama yang ingin kita cari dari dia.
Itu karena sebelumnya kita sudah punya wacana di kepala. Apa itu wacana? Nanti. Press conference juga ini kita harus menyimak dengan baik ya presentasi dari narasumber, karena biasanya kan narasumber yang akan memulai dulu. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita akan ada sesi tanya jawab gitu ya. Tapi barangkali takut lupa, boleh pertanyaannya buat di kolom chat saja gitu kan. Itu press conference, jadi kita mau nggak mau harus ngikut gitu loh. Karena yang punya inisiatif bikin press conference ini adalah narasumber. Ketika mereka memberi penjelasan ya jangan dipotong dulu. Begitu mereka memberikan kesempatan untuk kita bertanya, sudah kita punya kita punya daftar pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Dan sama saja dengan wawancara doorstop tadi. Pertanyaan utama atau fakta utama atau informasi utama yang ingin kita cari itu kita tanyakan dulu. Mengapa demikian? Karena narasumber itu kan punya hak memilih akan meladeni wartawan yang mana, akan menjawab pertanyaan wartawan yang mana. Bisa jadi ketika, oke teman-teman silakan ada pertanyaan, biasanya semuanya jurnalis akan angkat tangan gitu. Nah dia kan tinggal milih mau bertanya kepada siapa. Kalau memang kemudian itu kita diberi kesempatan, maka langsung tanyakan pertanyaan yang utama. Tapi biasanya teman-teman kalau kita nggak kebagian bertanya waktu press conference, biasanya kita masih bisa memanfaatkan wawancara doorstop gitu ya. Biasanya narasumber masih mau diwawancarai lagi setelah press conference. Nah ini yang kemudian yang sangat penting bagi saya adalah wawancara mendalam dan terencana. Lakukan riset yang seperti apa sih? Riset itu kita harus tahu narasumber kita ini siapa. Kemudian riset tentang apa yang ingin kita tanyakan. Jangan sampai kita menjadi orang bodoh di depan narasumber. Sudah, kalau kita menjadi orang yang bodoh di depan narasumber, teman-teman, mereka akan enggan untuk meladeni kita. Ya, apalagi kalau narasumbernya ini orang yang sibuk, orang yang penting, orang yang ya ngapain saya harus membuang-buang waktu saya setengah jam, 1 jam untuk mewawancarai dengan orang yang ternyata tidak tahu apa-apa tentang isunya gitu loh. Jadi riset ini penting ya teman-teman. Sebelum kita melakukan wawancara, kita pelajari dulu isunya. Ini yang kadang-kadang kita agak sulit itu, ya itu sih, belajar dulu. Karena jurnalis itu kan nggak selalu orang yang kompeten di satu bidang saja. Saya misalnya, jelas saya bukan orang yang kuliah kedokteran, bukan kuliah kesehatan. Kalau kuliah kedokteran, maka saya sudah pasti akan jadi peluang besar saya menjadi dokter gitu kan. Tapi sebagai jurnalis, saya diminta untuk membuat liputan terkait stem cell misalnya, sel punca. Loh, nanti nanti sudah ada pertanyaan gitu ya dari Arif Fauryudi, nanti saya jawab. Saya diminta untuk membuat liputan mengenai stem cell atau sel punca. Saya nggak punya gambaran sama sekali stem cell itu apa sih gitu ya. Maka sebelum saya mewawancarai narasumber, saya membuat janji temu dengan narasumber. Saya harus mempelajari dulu, setidaknya dasar-dasarnya lah stem cell itu apa sih? Ya agak mustahil juga gitu loh kalau kemudian saya mempelajari semuanya sampai benar-benar mahir, benar-benar menguasai hanya dalam waktu 1 hari 2 hari. Padahal dokternya aja mempelajari stem cell bisa 10 tahun, 15 tahun. Masa saya yang belajar semalam 2 malam sudah langsung paham? Enggak. Jadi kulit-kulitnya aja. Selebihnya itu nanti kita kupas dalam wawancara. Mengapa penting untuk melakukan riset tadi ya? Jadi agar jangan sampai
kita nggak tahu apa yang disampaikan oleh narasumber. Karena kalau kita sudah tidak tahu apa yang disampaikan narasumber, udah wawancaranya nggak asik, diskusinya terputus. Seharusnya masih ada yang bisa kita tanyakan, yang lebih penting lagi, tapi kemudian itu kita nggak bisa menanyakannya karena kita nggak paham. Nah, untuk mengantisipasi jangan sampai kita terlupa mau menanyakan apa, ya boleh tuh disiapkan daftar pertanyaan gitu ya. Boleh disiapkan daftar pertanyaan, itu akan jauh lebih baik untuk mengarahkan kita akan menanyakan apa. Jangan dengan adanya daftar pertanyaan itu kita mengantisipasi agar jangan sampai ada yang lupa untuk ditanyakan. Meskipun pada faktanya saya sendiri jarang ya, sudah jarang membuat daftar pertanyaan. Ya, saya hanya mencatat hal-hal yang penting apa saja yang perlu ditanyakan, tapi nggak sampai detail ada 20 pertanyaan, 25 pertanyaan, jarang sekali. Biasanya daftar pertanyaan itu saya siapkan kalau memang narasumbernya meminta. Saya janjian wawancara dengan narasumber, Pak, saya mau wawancara besok. Oke Mas, tolong dibuat daftar pertanyaannya dulu saja biar saya bisa menyiapkannya gitu ya. Ya itu oke okay, gitu. Kemudian siapkan alat perekam. Sekarang semakin gampang sudah ada HP gitu ya, bisa merekam. Mengapa kita harus menggunakan alat ini juga meskipun pada akhirnya nanti mungkin kita nggak memakainya untuk mendengarkan ulang karena kita sudah mencatat atau sudah punya gambaran. Setidaknya itu bisa membantu kita menyimpan memori. Nggak semuanya teman-teman, kita nggak usah superior, nggak usah merasa sangat punya ingatan yang kuat gitu loh, sehingga semuanya nggak kita catat, nggak kita rekam. Jangan sampai kita lupa dengan informasi. Yang kedua yang nggak kalah penting dari alat perekam ini adalah itu menjadi bukti bagi kita bila suatu saat nanti liputan kita dipermasalahkan karena misalnya, loh aku nggak ngomong seperti itu kok. Nah ini kita punya bukti wawancaranya, kini di rekamannya sudah ada gitu loh. Jadi itu menjadi penguat juga ya bagi kita. Yang nggak kalah penting kalau dalam pelajaran-pelajaran jurnalistik di masa lalu, pastikan wawancara itu berlangsung dalam suasana yang membuat narasumber nyaman. Pastikan narasumber nyaman dengan wawancara. Bagi saya, kenyamanan itu bukan hanya haknya narasumber. Wartawannya juga harus nyaman, jadi harus sama-sama nyaman. Bisa lingkungannya yang memang mendukung gitu ya. Kalau saya nggak akan nyaman wawancara di tempat yang berisik, di tempat yang riuh, di tempat yang ramai, saya nggak akan merasa nyaman. Jadi saya akan meminta untuk melakukan wawancara di tempat yang ya di sudut lah, di tempat yang sepi gitu ya, enggak, atau di ruangan khusus misalnya. Karena di situ saya bisa gayeng. Kalau di ruangan yang hiruk pikuk, mungkin narasumber akan terganggu konsentrasinya, saya juga akan terganggu konsentrasinya, nggak bisa fokus gitu ya. Kemudian contoh-contoh kenyamanan lainnya misalnya ya narasumber itu kan nggak nyaman ya. Siapapun saya pikir nggak akan nyaman kalau berhadapan dengan orang yang bau badannya nggak enak misalnya gitu. Ya maka kita harus ketika wawancara dengan narasumber ya setidaknya kita kalau masih berkeringat dilap dulu lah, nggak usah, jangan jangan sampai membuat narasumber tersiksa gitu loh. Itu kemudian hal yang nggak kalah penting yang membuat narasumber merasa nyaman tadi terkait dengan riset tadi. Dia akan merasa nyaman berbicara dengan orang yang pengetahuannya sama, frekuensinya sama, nyambung. Gitu ya. Dan untuk kita bisa nyambung dengan narasumber tadi, kita harus sedikit paham soal topik yang akan kita diskusikan bersama dengan narasumber. Dan ada satu lagi seninya ya teman-teman. Ketika misalnya melakukan peliputan, datang ke rumahnya narasumber misalnya, kemudian kita melihat di rumahnya itu ada mainan-mainan seperti ya gambar-gambar apa patung apa bukan patung ya, mainan-mainan seperti boneka Naruto, boneka One Piece gitu ya. Coba deh mungkin kita bisa
loh Bapak suka One Piece ya, loh Bapak suka Naruto ya, loh Bapak suka Superman ya, kok banyak gambar-gambar, banyak apa mainan-mainan eh, Batman, Superman misalnya. Tunjukkan kepada narasumber bahwa kita mengapresiasi dia, kita menghargai ketertarikannya, hobinya dia misalnya. Kita kan kalau kita punya hobi, kita bertemu dengan orang yang ngerti tentang hobi kita kan asik nih ngobrol dengan orang, nyambung. Apalagi kalau ternyata kita punya hobi yang sama dengan narasumber, nah itu akan lebih menarik lagi. Narasumber akan itu awalan yang bagus gitu loh. Tapi juga jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan seolah-olah kita paham padahal kita nggak paham. Seolah-olah kita punya hobi yang sama padahal nggak juga gitu loh. Itu jadinya ketika kita diajak diskusi soal hobi itu mungkin kita nggak nyambung ya dia ketahuan. eh itu sedikit tips untuk melakukan wawancara. Next. Ya ini tadi ya, pahami isu sudah saya jelaskan tadi. Pilih narasumber yang tepat sudah saya jelaskan tadi. Nanti filenya teman-teman boleh dibagikan. Riset narasumber ya tadi ya. Gali informasi sebanyak mungkin tentang narasumber. Ini penting teman-teman. eh, untuk kita mendapatkan background tentang narasumber kita sebelum kita bertemu dengan dia. Misalnya backgroundnya dia adalah, oh dia ini kayaknya kalau dilihat dari pemberitaan-pemberitaan, dia ini orangnya agak temperamen nih. Aku harus hati-hati ketika wawancara dia, jangan sampai kemudian eh, malah apa ya, membuat pernyataan yang membuat dia murka misalnya. Ataupun kalau pertanyaan kita pertanyaan sangat penting dan sangat sensitif, bagaimana saya harus menanyakannya? Dengan cara seperti apa saya menanyakannya gitu. Kemudian tadi soal kesukaannya narasumber itu apa sih kira-kira yang itu bisa menjadi jalan masuk kita gitu ya. Eh, yang ketiga misalnya narasumber ini dia punya pengalaman apa saja gitu. Dia punya pengalaman apa saja ini kita harus harus tahu juga gitu ya. Dan ini semakin mudah teman-teman sebenarnya karena ini eranya media sosial di mana orang-orang sebagian besar atau hampir seluruhnya mungkin ya. Setiap orang saat ini punya media sosial, baik itu Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Kita semakin mudah betul untuk mendapatkan sekilas informasi tentang narasumber. Itu modal yang penting sekali ya untuk kita bisa melakukan wawancara. Kemudian di daftar pertanyaan, ini tadi yang sudah saya jelaskan, kuncinya kalau daftar pertanyaan itu sampaikan dulu apa yang sangat penting sampai yang tidak penting tapi menarik. Gitu. Ya, alas pertimbangannya apa? Mungkin narasumber juga nggak punya banyak waktu untuk meladeni kita. Next. Nah, ini kemudian tadi yang sudah sampaikan sebenarnya tips membangun kedekatan dengan narasumber, pilih tempat yang nyaman bagi diri sendiri maupun narasumber sudah saya jelaskan. Nah, ini yang nggak kalah penting. Tunjukkan kejujuran, yakinkan narasumber bahwa Anda itu serius, Anda itu percaya kepada dia dan dia bisa percaya kepada Anda. Anda layak dipercaya. Sehingga dia memberikan informasi yang bahkan tidak kita tanyakan pun dia kemudian menyampaikannya gitu. Ya ini contoh ya, ketika liputan prostitusi online tadi, tentu agak sulit teman-teman untuk kita datang ujuk-ujuk kirim pesan dia lewat Twitter gitu ya. Saya wartawan, saya ingin wawancara. Agak susah kalau seperti itu. Karena dia nggak terkenal Anda gitu ya, nggak pernah berkenalan, kemudian tiba-tiba Anda minta waktu wawancara. Dan isunya sangat sensitif lagi ya, nggak mungkin. Maka dari itu ketika melakukan liputan ini tadi, saya sedikit menggunakan tips-tips atau trik-trik investigasi, berpura-pura sebagai seseorang yang akan menggunakan jasanya. Waktu itu sama kantor memang dibiayai, disediakan akomodasi, uang, dan sebagainya untuk ya memancing dia keluar. Atau
Waktu itu dengan mentransfer uang ke ATM, ke rekeningnya dia, saya mendapatkan, kalau di slip transfer itu kan, bukti transfer itu biasanya ada nama penerimanya gitu ya. Nah, dari nama penerima tadi kemudian saya melakukan penelusuran di media sosial, saya melakukan profiling gitu ya. Oke, saya sudah dapat informasinya. Hari H ketemu, kemudian ngobrol-ngobrol tanpa saya belum memperkenalkan diri. Saya belum memperkenalkan diri. Hingga akhirnya dari satu titik kemudian saya memperkenalkan diri kepada dia bahwa saya adalah jurnalis. Ya tentu kaget dia ya. Tapi waktu itu saya meyakinkan si Mbak ini bahwa saya akan menjaga rahasia, merahasiakan identitasnya. Saya juga tidak akan membuat artikel atau berita yang menyudutkan dia misalnya. Saya tidak akan sepenuhnya ya membuat berita yang nadanya menyalahkan dia, menjelek-jelekan dia, enggak gitu ya. Saya hanya menyajikan fakta. Saya memberi ruang pada dia untuk berpikir. Pada akhirnya apa? Karena dia akhirnya oke, saya bisa percaya kepada Anda, dia bercerita banyak hal. Hal-hal yang semula dia tutup-tutupi. Akhirnya dia diceritakan lah itu. Jadi tunjukkan niat apa bahwa kita memang benar-benar bisa dipercaya. Yang ketiga, bersedia mendengarkan komplain narasumber juga ya. Eh, Kalau narasumbernya keberatan dengan pertanyaan kita, ya tolong dihargai. Dia menolak untuk, kok aku kalau diwawancara seperti ini mas, oke, hargailah itu gitu. Itu hanya dia gitu kan. Jadi kemudian mencari kesamaan latar belakang Anda dengan narasumber juga akan bermanfaat. Tadi seperti saya bilang gitu ya, misalkan Anda sama-sama suka sepak bola atau sama-sama suka AC Milan, sama-sama suka Manchester United gitu ya, itu bahkan mungkin bisa menjadi jalan masuk gitu. Kemudian ya ini kadang-kadang perlu juga untuk menyebutkan nama orang yang mereferensikan narasumber. Jadi, Pak, saya dapat kontaknya Bapak dari Ibu ini loh, dari Bapak ini loh. Gitu. Barangkali orang-orang yang mereferensikan dia kepada kita itu adalah orang-orang yang memang dia sangat kagumi, dia sangat hormati, sehingga ya dia nggak akan segan-segan untuk memberikan informasi pada Anda. Tapi yang paling penting dari 4 tips ini teman-teman, ya saya pikir nomor 1 itu sangat penting ya gitu ya. Yang kedua, nomor 2 ini tunjukkan kejujuran untuk meyakinkan narasumber bahwa Anda layak dipercaya. Ya kalau tambahan-tambahan soal mencari kesamaan antar belakang dan narasumber itu nggak bisa dipaksakan juga gitu ya. Kemudian kalau kita nggak punya referensi ya nggak usah dipaksakan juga. Tapi yang penting tadi pilih tempat yang suasana yang nyaman bagi dua belah pihak. Anda bisa dipercaya. Yang ketiga, Anda melakukan riset dulu sebelum wawancara dengan narasumber. Next. Nah ini ntar etika wawancara tadi sudah ada sebelum sini. Nah ini ya etika wawancara ini yang harus kita hargai. Kalau narasumbernya minta untuk pernyataannya tidak ditulis atau tidak, kita harus menghargai itu. Kemudian eh, itu tadi on off the record ya. Kalau dia minta off the record yang nggak boleh kita paksakan itu dipublikasikan. Kemudian hargai pengalaman traumatik. Hargai pengalaman traumatik itu kalau liputan-liputan bencana, liputan-liputan korban kekerasan seksual, kita harus hati-hati gitu kan. Jangan sampai kemudian kita membuat pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang justru eh, membuat narasumber ini merasa disudutkan, ketakutan gitu ya. Kemudian pahami pedoman penulisan tema tertentu, misalnya Dewan Pers membuat panduan peliputan terorisme misalnya, panduan peliputan ramah anak misalnya, panduan meliput anak korban kekerasan seksual misalnya. Kita harus pahami juga pedoman-pedoman itu, jangan sampai kemudian malah kita blunder ya. Dan seringkali teman-teman dalam beberapa insiden yang besar masih ada wartawan-wartawan atau jurnalis-jurnalis yang ketika bertemu dengan korban dia bertanya bagaimana perasaannya. Itu kan lucu gitu ya. Atau misalnya ada orang kecelakaan gitu ya.
pertanyaannya mungkin ya, mungkin pertanyaannya, gimana Bu, sakit ya Bu ya? Ya iya sakit Mas, namanya kecelakaan. Ya ngapain ditanyakan gitu kan. Jadi kita harus harus ini ya, harus menghargai itu. Jangan sampai kemudian orang lagi kena bencana, saudara kerabatnya kecelakaan pesawat misalnya, kemudian kita bertanya, bagaimana perasaan ibu sebagai orang tuanya gitu ya. Ya pasti itu pertanyaan yang sangat menyentuh, memancing orang yang ditanyai tadi untuk menangis misalnya. Dan ketika dia menangis baru kita senang karena dapat gambarnya dia menangis. Nah, itu jahat banget. Beri ruang kepada dia untuk menenangkan diri dulu. Jangan kita paksakan untuk bercerita. Kalau dia menolak untuk diwawancarai karena privasi misalnya, atau dia meminta waktu untuk saya belum siap diwawancarai saat ini, saya berkata, ya jangan dikejar. Ya ini ya, kalau dulu liputan kecelakaan pesawat AirAsia, ya memang agak susah gitu loh untuk kita mendapatkan informasi yang menarik dari narasumber dari keluarga-keluarga korban itu. Waktu itu susah banget. Karena apa ya? Karena kita harus menjaga perasaannya mereka. Kita harus menghormati hak mereka untuk menenangkan diri, hak mereka untuk bersedih, hak mereka untuk menangis. Ya nggak boleh kita eh, interupsi itu. Jangan kemudian kita juga menjual kesedihannya, mengambil gambarnya, merekam gambarnya ketika menangis, kemudian nanti di tayangan ditambahkan backsound yang mengharu biru, ya enggak etis itu kan. Itu kemudian contoh penulisan tema tertentu itu ya kalau kekerasan seksual misalnya, dia merahasiakan identitas korban, apa yang mencakup identitas tadi ya, nama atau segala sesuatu yang bisa membuat pembaca itu bisa langsung mengidentifikasi itu sebagai dirinya, sebagai orang tadi. Bisa alamatnya, bisa apapun lah, sekolahnya di mana, kelas berapa. Gitu. Itu next. Next, operator. Nah, menulis berita untuk pemula nih ya teman-teman, yang kemarin kita sudah bicara soal, enggak, saya kembali ke yang gambar tadi, wacana. Nah, next. Yang tadi yang ada warna-warninya tadi tuh. Nah, ini sedikit tips ya teman-teman untuk kita belajar menulis. Tadi saya berbicara menyinggung soal wacana gitu. Ini loh maksud saya itu. Wacana itu sesuatu yang abstrak. Dia ada di kepala kita. Dia belum ada bentuknya. Narasinya belum ada. Teksnya belum ada. Wacana menulis itu adalah aktivitas mengubah wacana menjadi narasi. Narasi itu juga bukan hanya ya, narasi itu bukan bukan jalinan antar paragraf, itu bukan narasi. Narasi itu itu tulisan, tapi narasi itu lebih dari tulisan. Narasi itu bagaimana sih pesan utama yang ingin kita buat. Kita ingin membuat pembaca itu merasa sedih, ingin membuat pembaca itu merasa termotivasi, ingin membuat pembaca itu bangkit, ingin membuat pembaca itu tercerahkan. Itu tergantung bagaimana kita menarasikannya, bagaimana kita menyusun antar kalimat, bagaimana pilihan-pilihan kata. Kalau kemudian kita belum mahir menulis, ya bagaimana kita bisa membuat narasumber merasa berada di lokasi kalau kita tidak jago mendeskripsikan. Kita ingin narasumber merasa sedih setelah membaca. Kita ingin bukan narasumber, maaf. Kita ingin membuat pembaca itu termotivasi setelah menghabiskan bacaan itu.
tapi kita tidak menggunakan kata-kata yang sangat memotivasi ya. Narasi itu kemudian misalkan gini, teman-teman mungkin ketika membaca sebuah berita yang terkait politik atau misalkan terkait Ganjar misalnya gitu ya, Ganjar Pranowo. Teman-teman membaca tulisannya kemudian teman-teman merasa bahwa kok tulisan di media ini kok nganu sih ya, kok seolah-olah menyudutkan Ganjar aja ya. Atau kok artikel di Kompas ini atau di Tempo ini kok seperti berpihak pada Ahok ya. Kok seperti berpihak kepada Anies Baswedan gitu ya. Itu kan perasaan-perasaan yang diperoleh pembaca setelah dia membaca dan dia membuat penyimpulan, dia membuat kesimpulan dari pilihan-pilihan kata yang ditulis di situ. Itulah maksudnya narasi. Perasaan atau perasaan yang atau kesimpulan yang dibuat oleh pembaca yang itu kita arahkan dan dia tidak sadar kita mengarahkan itu adalah narasi. Narasi itu sudah kompleks susunannya, dia ada paragrafnya, ada kalimatnya, ada fotonya, ada kata-katanya seperti apa yang dipakai itu lengkap narasi. Tapi wacana ini yang masih abstrak. Wacana itu ruangnya ada pada kita merencanakan liputan. Oke, liputan seputar Pilpres, liputan soal ya kesiapan Anies Baswedan Pilpres gitu ya. Oke, kita tujuannya adalah kita bikin wacana dulu. Tulisan ini atau liputan ini bertujuan untuk apa? Mengungkap fakta-fakta sebenarnya di balik utangnya Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno misalnya di Pilpres sebelumnya atau di Pilgub DKI, maaf, Pilgub DKI sebelumnya. Kita punya wacana seperti kita punya rencana seperti itu. Tujuannya ingin mengungkap itu. Kemudian kita mengumpulkan eh, bahannya. Kita mengumpulkan bahannya apa saja yang sudah kita punya, dokumen-dokumen apa yang kita punya. Kemudian strukturnya, kita mau menjalinnya seperti apa sih? Berangkat dari apa gitu kan? Itu strukturnya kita awali dulu bagaimana. Kemudian ya medianya, foto-fotonya apa yang kita punya, dokumentasi apa yang bisa kita dapat, video apa yang bisa kita jadikan bahan. Nah, formatnya mau dibikin secara naratif kah, secara straight news kah, secara investigatif kah? Masing-masing format tentu punya kelebihan dan kelemahan gitu ya. Eh, kalau berita feature tentu dia akan lebih kuat pengaruhnya daripada berita straight news. Berita in-depth atau berita investigasi akan, ya, sebentar ya maaf. Ya, jadi eh, berita-berita investigatif tentu akan lebih punya kekuatan yang lebih besar daripada berita straight news. Nah, itu kita susun dulu, wacana itu kita bangun dulu di kepala, di ruang redaksi. Kita mau bikin tulisannya seperti apa sih? Nah, baru kemudian kita sudah melakukan eh, perencanaan, bahan-bahan kita dapat dengan melakukan wawancara, dengan melakukan reportase, dan melakukan investigasi, melakukan pengamatan. Baru kita kemudian menyusun paragrafnya. Paragraf itu harus ya kesatuannya bagus, kepaduan, lengkap, runtut, konsisten gitu ya. Jangan melompat-lompat, runtut itu jangan melompat-lompat. Kronologi itu harus 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 urut gitu kan, seperti itu. Orang akan lebih enak membacanya. Kemudian setelah paragraf itu kan ada yang namanya kalimat. Kalimat itu harus jelas. Maksudnya tepat, jangan sampai ambigu gitu kan. Lugas, nggak bertele-tele. Seringkali wartawan tuh ikut ikut kan ya, ikut-ikut narasumber. Polisi misalnya seringkali terhadap pelaku saat ini sedang dilakukan pemeriksaan.
Kan kalau itu bisa kita sederhanakan, pelaku diperiksa. Mengapa terhadap pelaku kami sedang melakukan pemeriksaan? Kan panjang. Ya, kan sebenarnya sama aja maknanya dengan pelaku diperiksa. Sebuah rumah mengalami kebakaran. Nah, sebuah rumah terbakar. Nah, itu lugas. Hemat kata juga. Sejajar itu maksudnya ya maknanya apa? Antar kalimat ini nggak saling saling eh, meskipun mungkin kata-kata yang digunakan berbeda mungkin ya, tapi maknanya sama gitu ya, semacam itu. Jadi pilihan-pilihan kata dalam kalimat itu juga penting sekali. Kata-kata itu sangat penting untuk menyusun kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang mudah dimengerti. Intinya ini, kalimat kalimat itu kan menyusun paragraf. Kata itu menyusun kalimat, kalimat menyusun paragraf. Dan kata itu kan dibuat dari ejaan. Ya kita harus tahu penggunaan huruf itu kaidahnya seperti apa sih, huruf besar, huruf kecil. Kapan kita menggunakan dipisah atau disambung itu kan. Tanda baca, penggunaan tanda baca seringkali ada tulisan gitu yang sangat panjang, banyak sekali katanya, banyak kata-katanya, tapi dia lupa menyisipkan koma, nggak pakai koma, itu kasihan pembaca, mati dia kalau membaca tanpa bernafas. Koma itu kan sebenarnya dia memberikan ruang kepada pembaca untuk bernafaslah dulu sebelum melanjutkan bacaan. Nah, jadi ini berpikirnya adalah kita punya wacana dulu, wacana itu kita kembangkan menjadi paragraf, yang dipikirkan paragraf dulu nih, paragrafnya dulu. Baru kemudian kalimatnya mau seperti apa, pilihan katanya seperti apa, ejaannya seperti apa. Nanti kalau kita mau mengoreksi atau membaca ulang tulisan-tulisan kita, ini sudah menarik atau tidak, ya susunannya seperti ini. Tapi susunan tulisan itu kan dari ejaan, ejaan menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, dan paragraf itu menjadi narasi. Disebut narasi karena sudah ada barangnya, sudah ada tulisannya. Disebut wacana karena belum ada barangnya, dia masih ada di kepala. Itu semoga ini bisa dipahami. Next, waktunya tinggal beberapa menit saja. Nah, ini ya kemarin sudah saya jelaskan street news itu apa, berita cepat, in-depth itu seperti apa, feature, naratif news itu seperti apa, investigatif seperti apa. Investigasi besok akan dibahas oleh Mas Farid. Next. Oke, itu ini contoh street news saja, teman-teman bisa lihat nanti di materinya kan akan dibagikan dari panitia. Saya serahkan kembali ke moderator. Waktunya sudah, saya pikir tepat waktu kita ya. Sudah hampir jam 8:30. Itu teman-teman dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang akan Mbak, suara moderator suaranya kok agak putus-putus ya. Pertanyaan di Zoom bisa menggunakan fitur hand, nanti akan diunjuk oleh moderator. Bagi peserta yang berada di live YouTube bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, baik. Mungkin nanti teknisnya peserta akan menyampaikan pertanyaan dan langsung dijawab oleh tim seperti biasanya. Oke, baik. Mungkin saya akan bacakan pertanyaan dari live YouTube terlebih dahulu kepada Pak Eben. Pertanyaan pertama ini dari purwakartaupdate.com atas nama Boril. Pertanyaannya, cara yang baik bagi pemula untuk melakukan wawancara dengan
moderator suaranya agak robotik ya, agak putus-putus, tapi saya coba bisa menangkap. Kalau yang bagi pemula, sebenarnya bukan hanya bagi pemula gitu ya, karena wawancaranya dengan Kades terkait dugaan korupsi dana bansos itu agak sensitif juga gitu loh, nggak harus pemula juga sebenarnya, karena persiapan untuk wawancaranya akan agak susah, apalagi kalau Kadesnya ini diduga terlibat gitu ya misalnya. Pertama-tama kalau kita mau mendapatkan wawancara yang kuat dengan Kades ini, kita harus punya bukti dong, kita punya salinan dokumen misalnya, atau kita punya pernyataan-pernyataan yang dapat dipercaya terkait adanya dugaan korupsi dana bansos tadi. Bukan berdasarkan prasangka kita. Hati-hati dengan prasangka, itu bisa membuat kita jatuh gitu loh. Kalau kita gampang berprasangka kepada orang, membuat tuduhan yang tidak berdasar, itu berbahaya. Maka kumpulkan data, dokumen-dokumen yang kira-kira mendukung pertanyaan-pertanyaan kita nanti gitu ya. Tentu nggak akan gampang ya teman-teman wawancara, apalagi kalau itu masih sebatas dugaan. Kalau kita sudah punya bahan tadi, silakan bawa ke dia. Pak, saya mendapatkan dokumen seperti ini dan saya mendapatkan pengaduan dari orang-orang bahwa ada dugaan ya dana bansos itu dipergunakan atau dipergunakan dengan tidak tepat misalnya. Pilihan-pilihan katanya juga harus hati-hati, jangan kemudian Pak beneran toh Pak sampean tuh dituduh korupsi gitu loh. Hati-hati loh Pak. Loh kan enggak juga seperti itu boy. Kawan, sorry. Jangan langsung frontal juga, ada seninya juga ngobrol sama orang, wawancara dengan orang gitu kan. Ada satu titik di mana kita mungkin harus menanyakan itu secara vulgar. Tapi kalau itu berpotensi membuat dia frontal terhadap kita, ya harus hati-hati. Jangan kemudian tanyakan seperti itu. Ya tadi kalau misalkan wawancaranya doorstop tadi ya rame-rame mungkin masih bisa lah kita. Tapi kalau wawancaranya spesifik untuk kita ingin menggali wawancara sendirian gitu misalnya, yuk direncanakan betul-betul bagaimana wawancaranya. Pak, saya punya dokumen seperti ini, kemudian saya mendapatkan rumor dari warga itu mengeluh karena mereka tidak mendapatkan bansos, sehingga kemudian mereka menuduh Bapak Kades ini melakukan korupsi atau ngemplang dana bansos. Itu menurut Bapak bagaimana? Nah, itu kan. Itu. Jadi penting sekali teman-teman bagi jurnalis itu untuk menghargai siapa saja. Even dia adalah orang yang ya koruptor misalnya. Even dia adalah penjahat misalnya. Kita harus memberi ruang kepada mereka kan. Kita harus memberikan ruang kepada mereka. Ya perlakukan mereka sebagaimana manusia pada umumnya. Jangan kemudian kita arogan gitu ya. Kemudian kita sebagai orang yang diberi amanah oleh publik untuk mendapatkan informasi yang penting untuk kepentingan publik, kemudian kita arogan, kita menanya. Ini yang saya nggak suka, kadang-kadang ada wartawan ketika dia wawancara dengan pelaku kejahatan gitu ya. Dia berlagaknya seolah-olah penyidik. Ya mengancam, ya membentak, itu ada. Nah ini yang tidak diperbolehkan sebenarnya. Menyidik, membentak itu adalah cara-caranya polisi, cara-caranya aparat penegak hukum untuk dalam proses penyidikan, bukan ranahnya jurnalis. Kalau si pelaku tadi misalnya pelaku pencurian, dia menolak untuk diwawancara, ya kita harus menghargai itu. Itu ya mungkin dari terhadap purwakartaupdate.com. Jadi yang penting ketika kita mau melakukan wawancara dengan siapapun, kita punya bahan yang kuat, itu aja. Next, mungkin ada pertanyaan lagi. Baik Pak Eben, lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Wildan. Apabila ada wartawan yang pertanyaannya di luar konteks pembahasan,
terus mendesak dan tidak etis, membuat si narasumber ini tidak berkenan seperti itu. Nah, apakah ada sanksi tersendiri terhadap profesinya tersebut? Ya, jadi kalau ini ya, apa yang bisa disanksi, narasumber jelas tidak bisa memberikan sanksi. Narasumber tidak punya hak atau wewenang untuk menghukum wartawan, tidak punya. Narasumber juga nggak boleh melakukan kekerasan, merusak peralatan gitu ya, karena misalkan dia mendapat marah karena pertanyaannya cukup nggak boleh memukul juga. Dia cukup no comment itu aja sudah kuat itu pernyataan itu. Kalau kemudian si wartawan yang bertanya ini sudah melangkah terlalu berlebihan sampai itu melanggar etis misalnya, ya narasumber boleh kok melaporkan, dia mengeluhkan itu ke perusahaannya tempatnya bekerja. Kalau ternyata setelah mengadukan ke tempatnya bekerja, kemudian masih tidak dapat respon yang positif, bisa kok melapor ke organisasi profesi gitu ya. Atau langsung ke Dewan Pers barangkali, boleh kok. Itu haknya narasumber. Tapi yang kita sebagai jurnalis yang mendapati wartawan yang demikian, ya udah tegur aja lah, diingatkan aja gitu kan. Yang penting juga jangan sampai kita sendiri melakukan kekerasan gitu kan. Bagi saya memang ya ada juga kadang-kadang wartawan-wartawan yang arogan seperti ini, dan kuat-kuatan sebenarnya narasumbernya juga harus paham hak-haknya dia. Nah, ini masyarakat yang literasi itu kan nggak hanya masyarakat yang pintar baca tulis ya. Masyarakat yang tahu hak-haknya di media itu apa saja, itu adalah bagian dari kelompok masyarakat yang well literated gitu. Itu mungkin ya. Jadi kalau narasumbernya nggak punya kewenangan untuk menghukum, tapi dia bisa menolak, menjawab kalau pertanyaannya itu tidak sesuai konteks. Kemudian kalau dia terus mendesak ya, dan itu sudah melanggar etik, ya udah boleh dilaporkan ke perusahaan medianya. Semoga bisa menjawab, Mas. Next. Teman-teman, saya maaf juga cuman bisa sampai jam 9 maksimal ya. Karena saya sebenarnya masih ketanggungan ngedit berita pakai tugas sore sampai malam sebenarnya. Jadi ini sudah meninggalkan banyak berita. Next. Baik Pak Eben, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Arif Fauri Yudimbi. Mencari narasumber yang terpercaya dan kompeten dari kasus yang tersembunyi atau bisa dibilang di-backup oleh pihak berkuasa. Gimana? Maaf. Bisa diulangi pertanyaan tadi, agak terdistrak. Di sini. Moderator bisa diulangi pertanyaannya, karena tadi saya nggak mendengar, ada yang bocor juga dari suaranya. Oh, oke, baik Pak Eben. Dari Bapak Arif Fauriudin Binjai, ini bertanya bagaimana tips mencari narasumber yang terpercaya dan kompeten dari kasus yang tersembunyi atau di backup pihak berkuasa, seperti itu. Wah, ini agak menantang ya pertanyaan. Jadi bagaimana mencari narasumber yang kompeten dari kelompok-kelompok yang ya isunya sangat gawat, isunya sangat ya layak dilakukan lewat investigasi lah mungkin ya, atau bukan sesuatu yang gampang kita dapatkan suatu waktu. Tapi begini, pengalaman saya
biasanya ketika ada kasus-kasus yang ya ini menyangkut penguasa atau seperti apa gitu, saya berusaha mencari orang-orang yang dia masuk dalam kelompok barisan sakit hati, DPH, barisan patah hati, misalnya orang-orang yang kecewa dengan kebijakan tertentu misalnya, atau mereka yang dirugikan tapi nggak berani berbuat apa-apa, dirugikan tapi nggak berani speak up gitu ya. Dan mereka biasanya punya data gitu kan, mereka biasanya punya data tapi memang mereka nggak akan berani untuk mengungkap diri mereka. Ya bahasanya mungkin whistleblower lah ya, bahasa kerennya. Mereka mengungkap sebuah permasalahan, mereka bisa jadi berada di dalamnya, tapi mereka tidak kuasa untuk mengungkap karena itu mungkin berisiko terhadap keselamatannya, membahayakan dia, maka kita harus bisa memberikan jaminan gitu. Jaminan kepada dia bahwa saya akan memberi ruang Anda berbicara, tapi saya juga akan merahasiakan identitas Anda. Sehingga ya sama-sama selamat gitu. Kita harus penting sekali bagi kita untuk menjaga kepercayaan narasumber, memastikan dia selamat juga. Jangan sampai karena berita itu kemudian dia jadi korban kekerasan juga, dibunuh misalnya. Dan sampai seperti itu. Dan tentu ini menantang ya teman-teman. Prinsip saya kalau liputan-liputan yang seperti ini jangan buru-buru. Jangan buru-buru, nggak perlu sampai dikejar-kejar deadline, dikejar-kejar target ini ya, beritanya harus ada atau pernyataannya harus ada nanti sore karena akan ditayangkan besok. Enggak. Untuk isu-isu yang sangat kuat, isu-isu yang sangat besar, kita harus cermat, harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar bijak mengukur tingkat risikonya. Risikonya bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi narasumber, gitu kan. Itu jadi memang ya bukan sesuatu yang gampang untuk bisa mendapatkan narasumber-narasumber seperti yang tadi dimaksudkan oleh penanya gitu ya. Tapi masih bisa kok itu dilakukan gitu loh. Masih bisa, tinggal kita mau sabar atau enggak, kita mau ya eh, apa ya, strategi-strategi kita seperti apa sih yang bisa membuat kita dipercaya oleh narasumber. Kalau kemudian yang ingin kita wawancarai adalah kelompok-kelompok yang justru misalkan berbahaya buat kita, ya kita harus hati-hati kalau mewawancara dengan dia. Kita tetap bisa mengupayakan, tapi kita juga harus menyiapkan strategi pengamanan diri kita. Salah satu hal yang saya pelajari dari pelatihan keamanan adalah teman-teman ketika meliput di sebuah tempat, coba dilatih kebiasaan untuk ini nanti kalau ada apa-apa, saya larinya lewat mana ya? Di mana ada pintu, di mana ada jendela, kalau pintu itu mengarahnya kemana, jendela itu mengarahnya kemana misalnya. Sehingga ketika misalnya itu paling sederhana kok, itu paling sederhana. Jadi ketika kita melakukan peliputan dimanapun, di lokasi demo, di tempat-tempat umum, di kantor DPRD, ketika ada bencana itu ya, kita sudah punya gambaran kalau terjadi sesuatu yang mengancam keselamatan saya akan lari kemana? Apa yang harus saya siapkan? Kendaraan saya akan saya parkir di mana sebelum saya melakukan wawancara, mendatangi seorang wawancara? Kendaraan akan saya parkir di mana? Kalau isunya mungkin sangat berbahaya, saya nggak akan parkir kendaraan saya di tempatnya orang yang akan saya wawancarai, di wilayah kekuasaannya enggak. Mungkin saya akan lebih suka parkir di tempat yang agak jauh, atau mungkin menggunakan kendaraan umum, atau ya cari fixer gitu ya. Fixer itu adalah orang yang kita bayar, kita gunakan jasanya untuk membantu kita menunjukkan sebuah tempat, mengantar-antar kita gitu ya. Dia yang akan nunggu di suatu titik, kemudian kita kalau ada apa-apa bergerak ke arahnya, kabur. Jadi eh, itu yang mungkin sama sekali nggak pernah kita pikirkan gitu ya, bahwa kita itu juga rentan menjadi korban ketika
kita melakukan wawancara dengan orang-orang yang bisa membahayakan diri kita. Padahal itu pengetahuan, keterampilan yang sangat penting, termasuk untuk demo misalnya. Kalau mau liputan demo itu, kita harus melakukan apa sih persiapannya misalnya? Oke, jadi bawa pakai pakaian itu bukan pakaian yang gampang terbakar, atau bahan-bahan polyester misalnya yang kalau kena api sedikit aja dia meleleh dan lelehannya itu bisa menyakiti kulit gitu ya. Liputan demo yang mungkin ada bakar-bakar bannya, ada baiknya pakai baju kain-kain katun misalnya gitu ya. Lebih bagus lagi kalau pakai kain sutra, tapi sutra mahal gitu kan. Kemudian kalau ada gas air mata apa sih yang harus kita lakukan? Nah, itu kan harus harus kita biasakan gitu loh, keterampilan-keterampilan mencegah atau mengantisipasi risiko, termasuk risiko bertemu dengan narasumber-narasumber yang berbahaya tadi, apa yang harus kita siapkan. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya, karena pertanyaan tadi tidak disampaikan secara langsung, jadi saya sepenangkapan saya saja. Saya kembalikan ke narasumber moderator, silakan. Baik Pak Eben, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan dari peserta di Zoom meeting ini, dipersilakan kepada Bapak Renal Tanamal untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, selamat malam semuanya dan juga kepada narasumber. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk saat ini yang kedua kali dari kemarin ya Pak ya. Yang saya ingin tanyakan gini, yang juga menjadi suatu pengalaman dan juga barangkali menjadi pengalaman teman-teman yang lain, bahwa ada beberapa berita-berita yang kita naikkan yang sampai saat ini pun banyak media-media online, khususnya di Manado ini memang banyak media online Pak ya, media online yang hampir sebagian, ini tidak semuanya, hampir sebagian itu ya otodidak ya. Tapi profesi kami bisa maklumi, dan juga memang ada hal kemajuan sedikit dari antara teman-teman yang otodidak, tiba-tiba jadi jurnalis lah gitu. Belum paham tentang dunia jurnalis, itu memang beredar sekali banyak di Manado itu. Media-media ini, apalagi khususnya media online. Nah, ada beberapa berita yang ingin saya tanyakan, bahwa apakah berita dalam satu berita ini untuk media online, Pak ya, perlukah atau tidak perlukah itu narasumber, tapi beritanya itu kuat gitu Pak? Itu satu, ya kan? Jadi opininya yang berjalan tanpa narasumber, dia hanya mendengar, dia tulis gitu. Barangkali salah satu yang saya bisa berikan, bahwa ya barangkali mungkin ada hal yang kurang enak antara si wartawan dengan yang bersangkutan, sehingga dia hanya mendengar kiri kanan, itu dia buat opini, dia bagikan dan langsung diposting gitu beritanya keluar. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini seperti hal itu, apakah itu memang bisa jadi sebuah berita yang baik atau menjadi bumerang bagi media itu sendiri? Ataukah adakah berita yang memang dikhususkan tanpa ada narasumber gitu, tapi opininya kuat dan faktanya ada, dan dia mulai menulis gitu. Nah, ini yang ingin kita saya ingin tanyakan hal itu, karena jangan sampai berita-berita yang kita tulis tanpa tanpa ada narasumber, tapi opini kita yang jalan. Ya kan ada case-nya ada dua. Jangan sampai opini kita jalan ini yang kita dapat barangkali betul sih, ini case-nya dia begini, tapi dia tanpa ada narasumber. Itu satu. Ya kan? Yang selanjutnya dia sudah muat. Nah, ini ya apakah sah-sah saja sih kalau berita ini dia keluarkan, tapi dari pihak narasumber banyak sih yang diberitakan tanpa wawancara dia tulis itu. Kalau di Manado ini kadang-kadang kami saling menghormati, sehingga biar aja, yang penting nggak benar gitu. Nah, yang ini nih, etika-etika seperti ini yang barangkali ada masukan, atau menurut Pak narasumber bagaimana sih untuk kita harus tetap, apakah memang perlu narasumber gitu? Kalau memang perlu narasumber, kira-kira dalam berita kasus ini berapa sih narasumber yang diperlukan dalam penulisan seperti berita-berita yang kita angkat kalau memang ada kasus di situ, Pak? Oke, terima kasih. Ya, langsung saya jawab gitu ya. Jelas kode etik jurnalistik wartawan itu dia menyajikan informasi yang faktual,
menyajikan hanya kebenaran, tidak beropini gitu ya. Udah jelas pertanyaannya nggak boleh berarti mau membuat pemberitaan yang berdasarkan opini saja. Kalau kemudian dia mendapatkan selentingan-selentingan dari kanan kiri ya dia harus tanggung jawabnya dia adalah mengkonfirmasikan itu kepada narasumber apakah benar selentingan itu. Nggak boleh kemudian informasi dari si A, informasi dari si B, informasi dari si C, kemudian ditambahkan dengan opininya wartawan ini udah ngaco, itu udah rentan sekali si wartawan. Itu nanti dampaknya apa, teman-teman? Satu, si wartawan ini gampang sekali dilaporkan ke Dewan Pers. Pasti salah, pasti akan sanksi oleh Dewan Pers itu kan. Dianggap salah oleh Dewan Pers pasti karena kaidah jurnalistiknya nggak jalan. Dia nggak melakukan verifikasi, nggak melakukan konfirmasi. Narasumber juga berhak untuk protes kan, komplain. Saya nggak pernah diwawancarai kok kemudian muncul pemberitaan seperti ini. Saya tidak pernah diminta pendapat. Hak saya dikerdilkan gitu ya. Itu. Dan yang saya sayangkan, saya sering kali banyak kok. Itu nggak hanya mungkin nggak hanya terjadi di Manado. Di Surabaya banyak juga yang seperti itu gitu. Tendensinya apa? Tendensinya itu untuk menakut-nakuti. Dan saya benci sekali dengan jurnalisme yang tujuannya hanya untuk menakut-nakuti orang, menakut-nakuti narasumber. Yang tujuannya pada akhirnya ya kita, ya nanti saya tancap loh Pak, beritanya seperti ini sudah naik berita lokal, Bapak mau beritanya dicabut bayar 15 juta, bayar 10 juta. Itu terjadi, teman-teman. Tadi saya mengajar mata kuliah jurnalistik di UNER juga. Mahasiswa mencontohkan kasus-kasus seperti itu dan itu memang benar terjadi. Dia kejadian di Sumatera Utara ya, di Sumatera Utara. Wartawannya membuat pemberitaan yang buruk tanpa ada konfirmasi kepada narasumber. Kemudian narasumbernya beritanya dinaikkan di majalahnya atau di tabloidnya, kemudian dibawa ke narasumber atau bukan tabloid, maaf, media online. Kalau Bapak mau berita ini di take down, Bapak membayar 15 juta lah. Itu kan sudah taraf paling ya kasar ya mungkin saya teman-teman ya, karena ya banyak sekali yang semacam itu dan bagi saya itu merusak profesi gitu loh. Itu yang membuat orang-orang yang kerja sungguh-sungguh di jurnalistik, kerja sungguh-sungguh di pers itu kemudian dibenci banyak orang. Karena tadi ada tabiat-tabiat semacam itu. Nggak boleh. Jadi beropini nggak boleh. Kalau mau beropini silakan beropini di tajuk rencana. Di tajuk rencana, kalau di koran ada tajuk rencana, di media digital boleh itu pakai tajuk rencana. Boleh tulisan-tulisan yang berdasarkan kepakaran kita, pengalaman kita, liputan. Itu ya Pak. Jadi jelas sekali Bang, nggak boleh beropini dan nggak ada nggak ada permisif sama sekali gitu loh untuk hal semacam itu. Dampaknya bisa banyak, selain bisa merusak profesi itu sendiri, kemudian keamanannya jurnalis itu juga dalam bahaya kalau dia membiasakan tabiat-tabiat seperti ini. Oke, siap Bang. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Siap. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Neti Herawati untuk menyampaikan pertanyaannya. Makasih teman-teman semua. Untuk Mas Eben, malam dulu Mas Eben. Malam. Iya, gini Mas, dari pengalaman-pengalaman yang di lapangan ya, ini dari kasus Sambo saja, sedikit ceritanya. Dari kasus Sambo saja, kadang yang saya sangat kecewa itu dan kita jadi serba salah ya. Itu adalah divisi humas, terutama untuk institusi. Nah, mereka mengupload di konvers ya pada saat Sambo itu kan sudah berita konversnya sudah tidak betul kan gitu, penuh dengan kebohongan. Nah, sekarang ini di polda-polda juga begitu, Mas. Nah, saya temukan beberapa polda-polda mereka membuat liris berita. Saya tidak tahu itu dibuat oleh wartawan yang siaraan
ataupun staf mereka itu adalah suatu kasus kemarin ya, masalah narkoba. Nah, kebetulan saya mungkin orang yang tidak disenangin, saya tidak diundang, tetapi saya dapat bahannya. Setelah saya pelajarin, Mas, itu barang itu tidak sesuai, gitu, tidak sesuai dan barang itu hilang sekitar 7 on, nilainya sekitar 2M begitu. Nah, itu saya pertanyakan. Kemudian dari humasnya sendiri ya agak-agak kelabakan ya. Saya minta konfirmasi ke Dir Narkoba dan itu konversi apa namanya menyeluruh, ada BNN, ada Kejari, ada juga Bea Cukai dan lain-lain, Forkopimda semua. Nah, itu kadang kita kesulitan di situ, Mas. Nah, saya juga menghimbau kepada kawan-kawan jangan 100% percaya daripada liris humas. Nah, satu, itu merugikan kita sebagai wartawan. Nanti menjebak kita gitu. Kalau kita yang tidak teliti ya kita naikkan. Publik membaca, publik kan bukan bodoh sekarang. Dia akan menghitung itu. Kejadian-kejadian, barang dan sebagainya. Kalau itu tidak real, artinya kita menebar hoak kan. Nah, itu kira-kira Mas, kita sebagai jurnalis ya di sini agak-agak ekstrim dikit gitu kan. Kira-kira gimana itu Mas untuk menyikapinya begitu, Mas? Ya, makasih Mas. Ya, sebenarnya sudah dijawab sendiri oleh Bu Neti gitu loh. Sudah terjawab tadi sama Bu Neti gitu kan, dengan apa yang sudah dilakukan tadi ketika mendapat ada kejanggalan dengan informasi yang disajikan lewat press release, langsung menanyakan, mengkonfirmasi ke humasnya gitu kan, kok hilang sekian, kok nggak ada sekian gitu misalnya. Persoalan dia bisa menjawab, nah itu kan fakta baru, temuan baru gitu kan. Misalnya, tapi Bu Neti harus juga harus memang benar harus teliti gitu ya. Dan ketika kita mempertanyakan sesuatu harusnya memang berdasar gitu loh. Dasarnya adalah, Pak, saya mendapatkan dokumen seperti ini kok nggak sesuai ya dengan yang disajikan di konferensi pers gitu ya. Dokumen kita harus kuat gitu kan. Ya termasuk teman-teman tadi itu harus kuat juga sehingga ketika kita mempertanyakan, udah narasumber tuh kayak di skakmat gitu loh. Tapi jangan kemudian kita juga arogan juga ke narasumber, enggak gitu kan. Kalau dia tidak bisa menjawab atau menolak menjawab, ya sampaikan dia tidak menolak untuk menjawab, menolak untuk mengomentari gitu kan. Tapi kita juga memaparkan temuan kita. Temuan tadi itu bukan prasangka loh ya Bu ya. Temuan. Faktanya ada, itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau prasangka itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu suzon lah. Kalau mungkin bahasanya suzon gitu ya. Nggak boleh suzon juga. Kita harus punya bukti yang sahih gitu loh untuk mempertanyakan. Dokumen kita harus kuat. Yang kedua soal PR. Sudah pasti namanya PR di mana-mana itu akan selalu punya kepentingan. Mau PR-nya polisi, mau PR-nya pemerintah, mau PR-nya anggota DPR, mau PR-nya hotel, mau PR-nya bank, pasti mereka punya kepentingan masing-masing yang ujung-ujungnya adalah citra gitu loh ya, memang ya. Makanya itu jangan, ya benar, kita jangan gampang percaya dengan press release, harus kritis juga, skeptis terhadap isinya gitu ya. Jangan kemudian ya 100% di copy paste gitu kan kontennya kalau press release. Kalau memang ada kita menemukan sesuatu yang nggak cocok ya benar kita langsung mempertanyakan itu. Sudah dijawab loh sama Bu Neti sendiri tadi sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu kan. Gitu ya Bu Neti ya. Satu lagi deh Pak, satu lagi boleh. Satu lagi. Ya. Jadi gini, itu terkait narasi ya Mas. Nah kemudian seandainya kita digasting ya, diblokir oleh bagian VR-nya. Nah
dalam institusi itu kan harus satu pintu sekarang, Mas. Nah, kita sekarang nih mencari narasumbernya kemana? Sementara kita ditutup akses kita ke mereka gitu. Nah, kira-kira jalan keluarnya gimana? Atau langsung kita beritakan bahwa VR ini tidak humanis terhadap wartawan atau gimana gitu? Ya, bukan kita juga jangan kemudian menuduh, bukan memanfaatkan media itu untuk menyudutkan seseorang gitu ya, bahwa si humas ini tidak humanis itu seperti apa gitu ya. Kita juga nggak bisa juga seperti itu, karena tadi mereka itu juga punya hak untuk menolak diwawancarai, punya hak untuk menolak diwawancarai. Tapi yang kita bisa upayakan adalah kita berusaha untuk terus meminta pernyataan. Kalau ketemu misalkan mungkin orang-orang seperti ini dia akan sulit dihubungi. Apalagi kalau dia sudah simpan nomor saya gitu ya. Kalau Eben yang menghubungi nggak akan saya angkat, dia WA nggak akan saya balas gitu kan. Yang bisa kita lakukan apa? Langsung datangi dia, langsung menyodorkan persoalan dia mau menjawab atau tidak. No comment ya, itu kesannya dia, hanya dia. Tapi kita sudah ada upaya untuk langsung mendatangi dia. Udahlah, pasti kita itu ya kita pasti pernah dianggap sebagai jurnalis-jurnalis yang aduh aku males nih ketemu si Eben, aku males nih ketemu si Bu Neti gitu ya. Karena pertanyaannya terus membuat saya gelisah gitu misalnya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan mungkin membuat saya takut gitu ya. Jadi mending saya menolak untuk diwawancarai. Tapi ketika di momen misalkan, kita harus cari momen yang tepat untuk wawancara dia kapan, di mana dia tidak bisa lagi mengelak untuk memberikan pernyataan. Misalnya, biasanya gini, ketika ada doorstop gitu ya, wawancara rame-rame gitu ya. Mungkin ketika si narasumber tadi ketika diwawancara sendiri dia masih bisa mengelak. Tapi bayangkan ketika wawancara doorstop, kemudian kita membuat pertanyaan yang menarik sekali, dan sementara pertanyaan itu didengar oleh wartawan yang lainnya, mungkin mereka akan ikut-ikutan menanyakan hal itu. Jadi seninya macam-macam ya, kita bisa memanfaatkan situasi. Tapi kita nggak boleh juga sibuk menuduh seorang lewat pemberitaan ya, menuduh lewat pemberitaan. Humas ini nggak humanis misalnya. Yang bisa kita lakukan ya kalau memang kita keberatan, ya boleh kok kita mengkritik, boleh kok kita melaporkan ke pimpinannya gitu ya. Tapi bukan lewat dengan pemberitaan. Takutnya nanti malah dianggap pencemaran nama baik. Bisa dikriminalisasi pakai undang-undang ITE, meskipun sebenarnya nggak bisa juga, tapi bisa juga dikriminalisasi. Gitu ya Bu Neti ya, seninya banyak sih. Makasih. Moderator, saya cuma punya waktu 2 menit sebenarnya. Baik, terima kasih kepada Pak Eben atas jawabannya. Mungkin mohon maaf sekali untuk peserta yang belum sempat bertanya karena waktu kita juga terbatas. Pelatihan jurnalistik malam ini telah selesai. Terima kasih kepada Pak Eben yang telah membersamai kami malam ini, dan terima kasih juga kepada para partisipan yang telah bergabung. Saya Mulyani sebagai moderator. Apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih teman-teman.